Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wa zidna ilman wa hudan wa taqwan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahaddus bi nikmatillah, kita banyak-banyak bersyukur dan menyebut-nyebut nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Di antaranya kita berada pada 10 hari dari awal dari bulan Dzulhijjah, di mana kita ketahui semua tidaklah hari-hari di dunia ini yang lebih Allah cintai untuk kita melakukan amal soleh kecuali lebih daripada yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh kita pada saat 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah seperti ini. Oleh itu di antara tentunya amal soleh bisa dilakukan saat ini adalah kita mujalasah, kita mengadakan di sini kajian rutin majelis ilmu yang kita membahas di sini ayat-ayat Al-Qur'an, kita membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu dengan makin bertambahnya iman kita, makin bertambah ilmu kita, makin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada talazum di sana, ada saling keterkaitan antara dengan makin bertambahnya ilmu kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Dan tentu juga sebagai pengingat diri, dan ini selalu tentu kita selalu mengingatkan atau saling memberikan bisyarah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nah, kita membahas tentang masalah masuk dalam bab secara umum dalam kitab At-Taharah. Kita sampai pada hadis yang ke 101, jadi 101. Nah, langsung saja kita sampaikan karena pada sudah kita bacakan di hadisnya saja. Tapi sekarang kita akan sampaikan beberapa penjelasan para ulama, di antaranya yang mensyarah hadis ini yaitu kitab ini yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala. Nah, qala al-muallif rahimahullah taala wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Hadis ini sahih ya, kata Imam Ahmad al-Khamsah, maksudnya 5 orang ahli hadis. Ya, ini lafaz untuk Tirmidzi dan beliau menghasankannya di Sahih riwayat Ibnu Hibban. Antara hadis ini hadisnya sahih jemaah. Jadi bahwasanya adalah Rasulullah SAW ya senantiasa membacakan kepada kami Al-Quran. Ya, imam itu dibacakan, ada turun ayat, turun pada beliau ayat sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca para sahabatnya atau wahyu atau saudara itu beliau mengajar dalam bentuk diajarkan ilmunya atau dijelaskan penjelasan itu, jadi ditaklim dalam bentuk taklim, hanya karena dibacakan, karena juga disampaikan penjelasan dan sebagainya. Nah, beliau itu adat beliau. Nah, nanti dijelaskan oleh para ulama. Jadi kata kana yaf'alu kana ini jemaatnya itu menjadi diulang-ulang, itu yang selalu maknanya adalah annahu yatakarrar minhu fi'luhu. Jadi
selalu boleh lakukan seperti itu. Jadi perbuatan Allah boleh lakukan seperti itu. Ya. Jadi ini dan bahkan ini termasuk adat. Ya. Jadi karena sini adanya kalau kita di Indonesia kita jadi bahwasanya itu. Jadi karena jadi bahwasanya senantiasa Rasulullah SAW membacakan pada para sahabat saat itu Al-Quran selama beliau tidak dalam keadaan junub. Nah, di sini jemaah, subhanallah, begitu bermaknanya hadis ini. Ada salah seorang imam ahli hadis, Imam Huzaimah namanya, dia sampai berkata Imam Huzaimah dan berkata Imam Syu'bah, hadal hadis sulusurok simali. Hadis ini katanya beliau adalah sepertiga modalku. Ya. Jadi waqala dalam perkataan beliau yang lain, lam uhadis bihadisin ahsana minhu. Jadi aku tidak pernah belajar suatu hadis yang lebih baik daripada sini. Jadi di situ sebagai banyak sekali faedah, tentunya nanti ada di dalam ulama dipakainya. Jadi faedahnya banyak sekali. Ya, di antaranya yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis ini jemaah, yaitu apa? Yani yuqri'una al-Quran itu artinya adalah ayatul Quran alaina wa yu'allimuna iyyahu bitalqinihi iyyahu yadlana. Jadi artinya membacakan ini maksudnya adalah dibacakan Al-Quran itu sendiri atau beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, ya, ditalkinkan ini kepada para sahabatnya. Nah, selama beliau tidak dalam keadaan junub. Nah, yang bisa kita ambil dari faedah dari sini jemaah, ya, bahwasanya haramnya membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Ya. Ya. Dan tentu juga masuk semua wa yadkhulu fihi kullu ma alaihi hadasun akbar. Jadi semua misalnya pencet ya. Bisa ya. Jadi jadi haramnya kita membaca Al-Quran dalam keadaan kita junub. Ya. Nah, kemudian di sini yang menjelaskan tentang haramnya kita membaca Al-Quran dalam keadaan junub itu ada hadis yang lain di Imam Ali juga, sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Quran tsumma qala hakada liman laisa min dzunubin. Jadi Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, jadi suatu ayat atau beberapa ayat, kemudian beliau bersabda, beginilah hendaknya dilakukan. Ya, jadi subhanallah, ternyata para sahabat mereka terkadang saling membacakan Al-Quran. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam hadis yang Ibnu Mas'ud itu, Rasulullah SAW meminta kepada atau Ubay bin Ka'ab dibacakan ayat Quran sampai di surat An-Nisa itu, kemudian begitu dibacakan bagaimana nanti tatkala setiap nabi itu, setiap umat itu datang sebagai ada syahidnya, dan wajibna ka'ala haulaika syahida. Jadi kami datang pada sebagai saksi atas mereka. Rasulullah SAW bercucuran air mata. Jadi ini juga adalah jamaah, bisa kita itu meminta atau ya mungkin kita dengarkan sudah kita membaca Al-Quran. Jadi seperti itu atau kita dibacakan dan seterusnya itu saling kita mengingatkan dengan Al-Quran kan untuk sebenarnya melembutkan hati kita. Ya mungkin sekarang lebih mudah tentunya kita tinggal baca meronta dan sebagainya, tapi tetap lain maknanya kalau kita dengarkan langsung. Antum bisa bayangkan, bisa kita mendengarkan bacaan di Masjidil Haram. Kalau saat kita langsung mendengar itu beda rasanya dengan kita kalau kita mendengar lewat televisi atau lewat media sosial dan sebagainya, lewat HP dan seterusnya. Memang lain akan subhanallah bisa kita rasakan. Nah seperti itu juga dalam menuntut ilmu juga ini jemaah, beda antara ya kita mendengarkan lewat pengajian atau lewat media sosial atau ya itu lewat rekam dan sebagainya, dibandingkan kalau kita duduk di majelis seperti dalam majelis ilmu atau dalam rumah-rumah seperti ini. Sebenarnya tadi dalam ada bahkan kita lakukan itu. Nah, kemudian di sini jemaah ada pernyataan para ulama tentang hal ini, bahwasanya jadi haramnya orang junub itu membaca Quran atau satu aja ayat, jadi tidak boleh ya fasaidan atau lebih banyak dari itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tentunya para ulama sepakat, imam yang empat itu sepakat diharamkannya membaca Al-Quran bagi orang-orang yang dalam keadaan junub. Nah, di sini juga jemaah ada faedah yang ketiga, yaitu bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang hadas kecil. Ya, kemarin dalam di awal-awal kitab ini kita membahas bagaimana hilal ulama, ya apakah hadas kecil itu nilai yang masih mutahhar itu para ulama menjelaskan. Jadi
dalam hadis ini dijelaskan bahasanya bolehnya kita membaca Al-Quran tanpa berwudu, gitu, ya, atau dalam arti kita berhadas kecil atau tidak dalam keadaan tidak berwudu. Jadi dibolehkan ya. Karena di sini Rasulullah SAW sendiri mengatakan seperti tadi, hakada liman laisa bijunubin, atau dalam hadis tadi itu, jadi karena Rasulullah SAW yaqra'ul Al-Quran malam yakun junuban. Nah, jadi malam yakun junuban. Kalau beliau tidak junub maka beliau tidak membaca Al-Quran. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga di sini dijelaskan bagaimana keutamaan kita membaca Al-Quran dan kita wal istima'u lidzalika, dan kita berkumpul ya mendengarkan jemaah dan kajian seperti ini, atau mungkin ada saudara kita ingin membaca Al-Quran, jadi kita dengarkan. Banyak sekali contoh-contoh Rasulullah bahkan meminta kepada sahabatnya untuk iqra' al-Quran, jadi tolong membaca kepada Al-Quran. Ya, bagaimana kalau baca Rasul pada turunkan kepada engkau? Tapi uridu an asma' min ghairi, aku ingin dengarkan baca itu dari selain diriku. Ya, jadi seperti itulah. Jadi sebenarnya ada sahabat itu Ubay bin Ka'ab yang membacakan kepada Rasulullah SAW. Nah, ya hadis tentang hal ini banyak sekali tentunya. Nah, kemudian ya tadi keutamaan di sini juga keutamaan mempelajari Al-Quran. Jadi secara lafaznya atau maknanya, dan juga kita mempelajari bagaimana kita beradab, dalam artian bagaimana untuk diajarkan adab dan akhlak. Ya, diadakan akhlak. Ya, apalagi kalau dalam surat An-Nisa, kemudian surat An-Nur itu banyak tentang masalah bicara akhlak. Surat Al-Hujurat juga banyak berita tentang adab dan akhlak, termasuk juga surat yang ke-33 surat Al-Ahzab itu banyak berita tentang masalah adab keseharian, adab pergaulan dan sebagainya. Jadi banyak sekali di sana bisa kalau kita baca, jadi itu lebih khusus lagi, terutama di surat Al-Hujurat itu bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita kepada Rasulullah SAW, bagaimana adab kita sesama dan seterusnya. Jadi banyak sekali ajaran kita adab dan akhlak di sana. Ya, subhanallah, boleh dikata ini surat Al-Hujurat itu dengan sepele itu banyak sekali dipanggil kita orang beriman. Ya, ibadah tidak mudah, ayat pertama, ayat kedua, kemudian ayat berikutnya ayat yang keempat atau kelima, ada ayat ke-11, 12, ya, jadi seperti itu. Subhanallah. Nah, di sini tentunya kita semua sudah sama-sama sering dan kita sering mendengar bagaimana Rasulullah SAW dari Imam Bukhari itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, mengajarkannya. Apalagi kalau kita sebagai orang tua, kita ajarkan anak-anak kita. Subhanallah, ini kadang-kadang kelewat kalau kita sebagai orang tua. Padahal seharusnya orang tua itu lebih awal untuk mengajarkan anaknya Al-Quran tentunya. Jadi ya tentang Al-Fatihah dan seterusnya. Karena itu selama dibaca itu dengan diajarkan kita itu, selama itu nanti diajarkan lagi pada anak-anak kita betulnya, maka kita dapat pahala jariahnya. Maka dulu ada Pak Isa, jadi ada seorang pada saudaranya tinggi itu doktor itu seorang wanita, dia tidak mau mengajarkan kecuali ajar anak-anak, terutama masalah ajarkan tentang Al-Fatihah, Al-Quran Al-Fatihah, karena beliau tahu ya bahwasanya setiap dibaca itu berulang kali dalam 17 kali minimal rakaat sholat itu dibaca itu, jadi dia dapatkan pahala jariah karena mengajarkan Al-Fatihah yang dengan tajwid dan makhraj benar tentunya. Jadi seperti itu. Jadi itulah keutamaannya. Di sini maka kita pahami betul makna dari sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, hadza huwa ta'limu, inilah sempurnanya kita dalam mempelajari. Kita terus belajar, terus kita ketahui, kita ajarkan tentunya. Nah, kemudian juga di sini diambil dari hadis ini, jadi bolehnya kita atau adamu wujubul mubadharah bil iktisab lil junub. Jadi tidak, jadi boleh juga ya, tentu terkadang gitu ya. Jadi karena sesuatu hal, jadi bolehnya kita menunda untuk mandi junub. Ya, mungkin ada sesuatu hal dan sebagainya. Jadi ini juga tidak wajibnya bersegera. Walaupun itu lebih aula tentunya agar kita bisa tentu membaca Quran, kita bisa memegang mushaf dan seterusnya. Ya, karena ada bolehnya kita duduk dengan manusia dalam keadaan kita masih dalam keadaan junub. Ya, nah, sebagian ada kisah Abu Hurairah itu dia menjauhi Rasulullah SAW karena dia dalam keadaan junub. Ya,
di jalan ini agak lucu juga cerita di sini. Maka itu ya, sampai katakan subhanallah, sampai Rasul katakan ya Rasulullah, aku tidak tadi aku dalam keadaan junub katanya. Ditanya aina kunta ya Abu Hurairah. Jadi ditanya mana kamu dari tadi Abu Hurairah? Ya dijawab ya kuntu junuban fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Tadi aku dalam keadaan junub dan aku ya tidak suka gitu untuk duduk-duduk bersamamu dalam keadaan saya tidak dalam keadaan suci. Maka Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, ya maha suci Allah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang itu tidak najis. Ya, jadi jangan kita merasa juga dengan keadaan junub itu kita soal kita ini najis, nggak mau salaman atau apa lagi. Ya, al-muhim kita tidak membaca Al-Quran itu yang paling penting harus kita pahami juga. Ya sebenarnya maka itu walaupun dan ini ya bicara masalah afdalnya tentunya lebih aula, tapi afdal kalau kita ada segera kalau ada junub untuk kita segera untuk mandi janabah. Nah di sini juga dari hadis ini kita ambil faedahnya bahwasanya wajibnya kita mengagungkan, memuliakan Al-Quran itu. Kita wajib mengagungkan, memuliakannya. Ya, jadi dan kita juga agar kita menjauhkan dari apa-apa yang akan ya menurunkan kemuliaan atau akan merusak kemuliaan Al-Quran itu. Ya seperti alhamdulillah kalau di masjid kita pasangkan di atas buffet dan sebagainya seperti ini. Itulah betul-betul kita di antara murid Al-Quran. Ya, nah, jadi atau tempat-tempat yang diharamkan, nah, atau di tempat-tempat orang-orang ya bermain atau orang nyanyi dan sebagainya atau berbuat buruk. Ya, nah, nasallallahu ya. Nah, sebagaimana Allah berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Nah, dalam ayat itu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Nah, bahkan dalam riwayat lain Imam Muslim mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusafira bil Quran ila ardi adu makhafata an yanaluhu al-du. Jadi bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW mengatakan dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah melarang untuk kita membawa mushaf, tentunya kita musafir kita atau kita safar sambil membawa mushaf, ya mushaf dalam bentuk mushaf gitu. Ya, jadi ke daerah musuh. Sini dalam musuh adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Ya, karena nanti takutnya nanti malah mereka akan menghinakan, yang merobek dan sebagainya Al-Quran. Ya, itu tuh kita jaga kemuliaan itu. Yang meskipun pada itu ada di dadanya para sahabat, tapi ini bermakna kita membawa dalam bentuk mushaf. Jadi ya kalau tentu dalam masa-masa kita ada jihad fisabilillah dan seterusnya, ya jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, masya Allah. Yang jelas tadi, jadi arti daripada atau makna daripada hadis Rasulullah la yamassul Quran illa tahirun itu tadi semakna dengan itu tadi. Jadi bahwa Rasulullah tidak pernah membacakan Al-Quran kalau beliau dalam keadaan junub. Nah, kita masuk pada hadis yang berikutnya, itu hadis yang 102. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Ya, rawahu Muslim wa zada al-Hakim fa innahu anshatu lil 'aud. Ya, badal arba'an Aisyah qalakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanahu wa huwa junubun min ghairi ayyamas sama'an wa huwa ma'lul. Tapi ini hadisnya ma'lul katanya. Nah, kita kembali kepada hadis yang pertama ini, bahwasanya dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini masih terkait kembali dengan masih ini pasnya ini untuk orang yang sudah berkeluarga tentunya, yaitu apa? Idza ata ahadukum ahlahu, apabila seseorang mendatangi istrinya dalam artian menggaulinya, maka summa arada ayyauda, kemudian dia ingin mengulangi lagi hubungan itu atau menggauli istrinya lagi, maka falyatawadda bainahuma wudu'an, maka adalah dia berwudu ya sebagai wudu salat di antaranya. Nah, dalam ayat ini Sahih Muslim. Adapun Imam Hakim menambahkan fa innahu, katanya Rasulullah, fa innahu ansyatu lil audi. Jadi dia akan lebih membuat kita lebih semangat, ya lebih, ya mungkin maaf bahasa mungkin lebih bergairah kita atau lebih semangat kita, lebih bergairah untuk berhubungan suami istri. Ya kita ketahui jemaah, ya
man syahwata wa yakunu lahu ajr. Ya Rasulullah, salah satu dari kami mendatangi, ya, melampiaskan nafsunya, melampiaskan syahwatnya, dia dapat pahala. Tak ada masalah sedekah. Rasulullah mengatakan, "Wa fi budi ahadikum sadaqah." Bahkan dalam kalian menggauli itu ada pahala sedekah. Sampai sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ya ada sahabat yang tahu asyur. Jadi ya Rasulullah, apakah kami datang istri kami dapatkan pahala?" Ya, ada tidak? Bagaimana pendapat kalau dia datang menjadi yang haram? Apakah dia tentu dia akan dapat dosa kan? Nah, mungkin juga kalau kita mendatangi atau melampiaskan syahwat itu dari jalan yang halal, maksudnya lewat dengan istri kita, ya maka tentunya akan kita dapat pahala sedekah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini ya dijelaskan tadi saya sudah. Barakallahu fikum. Nah, kita langsung saja kepada beberapa penjelasannya. Maksudnya wudhu tadi sudah jelaskan penjelasan. Jadi maksudnya wudhu ini sebagai wudhu dalam keadaan saat kita sholat. Jadi seperti itu. Masdar. Jadi wudhu yang syar'i. Jadi wudhu yang sempurna seperti kita wudhu untuk sholat itu. Ya. Atau juga secara lugah wudhu ini yutlaqu ala ghaslil yadaini wal farji. Atau juga boleh boleh dengan untuk mencuci kedua tangan dan juga kemaluan kita. Nah, di sini juga ada jemaah. Jadi bifatil ain ini maksudnya ada ila syai'in. Jadi lil aud ini maksudnya kembali untuk mengulang tadi. Nah, mungkin ini jelas, insyaallah bisa dipahami insyaallah. Jadi yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah, itu tadi sudah jelas dalam penjelasan tadi atau terjemahannya. Jadi bahasanya disukainya istihbabul wudu'i min man jama'ahu thumma arada an ya'ud arada al-'auda ila al-jima' maratan ukhra. Nah, waqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam ghasya nisa walam. Jadi di sini juga merupakan ya penjelasan bagi kita semua, dan ini subhanallah tentu ya, insyaallah kita sudah praktekkan ini insyaallah, dan kita ya sudah kita mengetahui bahwa hadis seperti ini tadi. Insyaallah ini hanya pengulangan aja. Jadi seperti itu jemaah. Jadi disunahkan kita untuk berwudu. Nah, maka di sini dikatakan disukai atau disunahkan wudu bagi orang yang menggauli istrinya, kemudian dia ingin kembali menggauli pada kali kedua atau ketiga dan seterusnya. Jadi al-muhim itu karena tadi dikatakan ansyatu. Jadi dengan kita wudu itu ansyatu. Bahkan dalam riwayat yang pernah kita baca sebelumnya, Rasulullah SAW pernah suatu malam 9 orang istrinya itu digauli semuanya dalam satu malam. Ya, dalam satu malam digauli istrinya. Setiap beliau selesai menggauli seorang dari istrinya, beliau mandi. Ya, tidak akan menjadikan hanya mandi sekali. Tidak, ini untuk lebih ansyad, akan lebih kita bergairah, yang lebih bersih, ya, yang lebih menyehatkan. Karena memang ya sebenarnya dijelaskan oleh dokter yang kemarin kita juga bacakan itu. Al-muhim jemaah, itu bukan anak ulang lagi mungkin seperti faedah. Ini asalnya hadis Imam Bukhari. Rasulullah SAW itu memang diberikan kemampuan, subhanallah. Jadi sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah memberikan kemampuan berdasarkan para ulama dalam hadis Bukhari, maksudnya beliau diberikan 30 kekuatan laki-laki, jadi 30. Jadi seperti itu. Maka dia heran. Ya tentu bagi orang yang di surga bisa sampai 100 laki-laki ya kekuatannya. Ya. Subhanallah. Ya mungkin insya Allah setelah kita bacakan ada buku tentang masalah surga dan sebagainya. Ya, subhanallah, kita nggak mau selesai baca kitab itu, cuma kalau kita sudah bicara surga itu ya bagaimana kenikmatannya, keindahan saja, tidak sehingga ingin berhenti, sehingga tentu itu akan menambah kita, menghasung kita untuk lebih memperkuat kita beribadah, yang kita tekaru kepada Allah. Yang mudah-mudahan itu ya Allah menuntut kita di atas keimanan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita beramal saleh. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Al-muhim jemaah, jadi ada khilaf ulama tentang masalah ini, tapi ya sebagaimana kecenderungan dari sini bahasanya, jadi seperti tadi masalah membaca Al-Quran tadi, bahwasanya dalam keadaan hadas kecil, selain dari junub, maka kita dibolehkan
batin kita, sehingga nanti kita akan membaca itu dengan penuh, betul-betul dengan penuh tadabbur, ya, dengan penuh tadabbur. Dengan membaca kita, jemaah kita merasakan bagaimana indah membaca Al-Quran. Ya, subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan hadis yang 3, mungkin sampai 3 hadis saja untuk kesempatan ini, yaitu hadis yang ketiga dari 103 afwan. Jadi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u ini, diajarkan tentang bagaimana kita tata cara mandi janabah. Ya, mungkin apa ada kelewatan dan sebagainya. Jadi biar kita ulangi lagi agar kita lebih pas gitu, apalagi mungkin yang masih muda, jadi agar sekarang sudah menjadi pengetahuannya, nanti tinggal diamalkan tentunya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, karena Rasulullah SAW idza tasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Jadi Rasulullah SAW apabila beliau SAW mandi janabah itu, mandi junub, maka beliau pertama kali adalah beliau mencuci kedua tangannya. Ya. Kemudian beliau di sini summa yafrugu bi yamini ala shimali fayaghsilu farjahu. Kemudian beliau mengambil air dari tangan kanan di tangan kiri atau sambil disiram. Makanya jangan kita cara centong itu. Jadi disiram, jelas itu jemaah. Kalau untuk sesuatu yang kotor seperti itu, maka kita memakai tangan kiri tentunya. Maka di sini sudah jelas sekali bahwa mencuci jalan depan dan jalan belakang itu dengan kubu dan wudhu dengan tangan kirinya. Termasuk hati yang kotor jemaah. Maaf ini mungkin anda jelaskan antar menjadi adab bagi kita semua agar kita paham. Misalnya mungkin termasuk kita mungkin membersihkan tahi mata kita, atau mungkin kita membersihkan atau kata kuping kita dan sebagainya, harta yang kanan, maka kita pakai yang kiri, ya, atau mungkin garuk-garuk atau buku dan sebagainya, atau mungkin ada yang nyangkut di mulut kita, maka kita pakai tangan kiri, ya, ya. Jadi itu adabnya. Jadi adab ini untuk ya kita mengucapkan salam, menyerahkan, memberi dan seterusnya pakai tangan kanan, atau menunjuk dan seterusnya. Jadi pakai tangan kanan. Nah, itu hal yang mungkin kadang-kadang adab yang kecil seperti ini kita luput atau lalai. Jadi harus kita biasa sejak kecil, ya. Contoh ini hal-hal yang tadi yang kotor itu pakai tangan kiri, termasuk harta garuk-garuk atau itu dari kuping dan sebagainya, harta kuping kanan kita gosok atau dia korek-korek tangan kiri kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau setelah mencuci itu, kemudian beliau berwudu seperti wudu dalam sholatnya. Kemudian beliau setelah berwudu, beliau mengambil air, ya, kemudian beliau ini dari fayadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Jadi beliau sambil disiramkan kepalanya itu sambil beliau kucek-kucek begitu sampai betul-betul masuk terasa air itu di kepalanya 3 kali. Nah, kemudian ya tadi ya beliau memasukkan itu, kemudian beliau menyiram kepalanya 3 kali, ya. Summa hafana ala rasihi salasa hafanatin summa afada ala sa'iri jasadi. Kemudian beliau menyiramkan air itu tentu dimulai dari yang sebelah kanan, ya, dari yang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dijelaskan dari lain itu faqasalahu bishimali, maka beliau mencuci ya faradnya atau kubul dan tubuhnya dengan tangan kirinya. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini jelas sekali, insyaallah sudah kita pahami. Al-muhim kita ambil beberapa faedah langsung saja jemaah. Jadi yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Nah, mungkin sudah dijelaskan dulu bagaimana ada masuk kamar mandi itu. Jadi jemaah, ucapan Bismillah kita baca tatkala masuk di dalam di dalam kamar mandi itu, sebelum masuk kamar itu, maka itu sudah mencakup juga yang kita baca tatkala kita tadi berwudu dan sebagainya. Jadi tidak perlu lagi kita membaca Bismillah, masuk sudah di sini. Jadi Bismillah Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khamr. Jadi kalau kita belum dalam kamar mandi juga udah masuk dalam keadaan kita bisa junub dan sebagainya. Jadi enggak kita baca Bismillah lagi, karena sudah kita baca saat di luar tadi. Jadi subhanallah, jadi seperti itu. Nah, ini ya beberapa kata yang mungkin insyaallah bisa kita pahami semua insyaallah. Ya, kita ambil di sini bahasanya dalam hadis ini
yang diambil dari hadis ini faedah bagaimana sifat atau tata cara kaifiyah mandinya Rasulullah sama mandinya Nabi dari janabah. Ini itu istrinya sendiri dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tentunya karena memang sebagai istri nggak ada aurat antara suami istri, jadi dilihat betul bagaimana tata cara mandi Rasulullah SAW. Atau juga dalam hadis itu hadis Ummu Salamah yang berkaitan tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Nah ini juga yang dijelaskan ini maksudnya itu jadi maka kita tuangkan air dari tangan kita ya ke dalam tangan kiri atau sekarang pakai centong dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah jadi yang menggosok atau yang bersihkan kubur dan dubur itulah dengan tangan kiri. Nah, jadi bersihkan. Jadi wal bidayah itu bi ghusl farji qabla tawqiyatul badan. Jadi ini juga karena pernah tanya dulu sama guru. Jadi tentang bagaimana mungkin kan karena kita mungkin pakai sabun sebagainya, maka di saat kita mau cuci itu juga karena ada zaman sekarang sabun, jadi sekalian kita sabun. Ya, setelah itu jadi kalau nanti tidak batal wudu kita maka itu sudah jadi tidak perlu kita wudu ulang lagi kecuali nanti mungkin kita buang air kecil lagi dan sebagainya. Jadi tatkala kita wudu itu kalau yang tidak batal itulah wudu kita jemaah. Jadi tidak kita harus wudu ulang lagi habis mandi karena sudah masuk wudu seperti wudu kita sholat. Nah tentu bagaimana caranya tadi mungkin nanti kita akan bersihkan kita sabun sebagainya. Ya caranya jelas oleh guru bahwasanya kalau mau bersih tadi saat mencuci kubur dulu itu maka sekali lagi disabun dengan pakai sabun dibersihkan. Jadi sekali sabun jadi tidak perlu kita pakai sabun nanti di daerah itu ya area ya kubur dan dubur itu sehingga tidak akan betul-betul kita menyentuh kembali kubur dan dubur kita. Nah seperti itu. Kemudian tadi jelaskan sudah wudu al-muhim insyaallah jemaah kita bisa pahami dengan baik apa yang sudah disampaikan para ulama di sini dan hadis-hadis ini sudah jelas sekali. Nah, mungkin sampai di sini yang Anda bisa sampaikan. Ya, mungkin ada beberapa menit, mungkin ada jamaah yang mau bertanya atau ya ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Yang bisa Anda jawab, Anda jawab. Ya, kalau tidak Allah a'lam bishawab kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin agak cepat sampai bicara tadi. Jadi insyaallah seperti itu. Insyaallah kita 2 pekan lagi kita akan lanjut kita membacakan dari hadis Ummu Salamah lagi. Ya masih seperti itu juga tentang masalah kaitan dengan mandi janabah di sini. Yaitu Ummu Salamah mengatakan berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku adalah ya seorang wanita yang panjang rambutnya gitu. Apakah harus saya buka gelung rambut atau gelungan ini atau apa istilah bahasa Indonesia di kondenya apa tidak gitu ya?" Karena dulu termasuk Ummu Salamah dan para sahabat itu rata-rata mereka panjang rambutnya karena subhanallah. Jadi kalau kita orang Indonesia katakan ya memang kotanya itu adalah rambutnya seperti itulah memang wanita itu ya akhirnya cantiknya itu di hadapan saya adalah dengan panjang rambutnya. Ya karena sekarang kan ada pengaruh orang-orang kufar hari ini malah dipotong lomba-lomba potong rambut dan pendek rambut. Padahal harusnya itu rambut itu adalah panjang. Gitu. Nah ini bisa kita lihat di sini jadi diambil faedah seperti itu. Insyaallah pada pekan depan insyaallah atau 2 pekan lagi kita akan jelaskan insyaallah atau kita bacakan. Baik, naktafi bihadza wa nakhtatim darsana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma